Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjumpai Anda kembali di Sahabat Matematika Channel pembelajaran matematika yang keren buat Anda, karena selalu menyajikan konten pembelajaran yang dibahas secara tuntas dan jelas. Yang pada kesempatan kali ini kita hadir untuk mengawali pembahasan pokok bahasan yang baru, yaitu himpunan. Di episode yang pertama ini yang akan kita bahas, yang pertama pengertian himpunan, yang kedua anggota himpunan, ketiga bilangan kardinal, keempat cara menyatakan himpunan, dan yang kelima adalah dua himpunan sama dan ekuivalen. Nah, maka dari itu siapkan pikiran dan hati Anda, luruskan niat ya untuk belajar bersama kami dalam rangka menuntut ilmu yang bermanfaat demi mengukir masa depan. Dan silakan bila Anda ingin mendukung channel ini untuk subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari amal soleh kita. Ingat, sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat untuk sesama. Selengkapnya yuk, mari kita ikuti pembahasan materi himpunan episode yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan materi himpunan Matematika SMP kelas 7. A. Persepsi. Sebagai pengantar sebelum masuk ke inti materi, kita sering mendengar istilah atau sebutan himpunan. Misal, 1. Himpunan alumni siswa SMP Negeri 23 Semarang. 2. Himpunan alumni siswa SMA Negeri 1 Purwodadi. 3. Himpunan mahasiswa jurusan Matematika UNES. 4. Himpunan wali siswa kelas 7. 5. Himpunan pengrajin ukir Jepara. 6. Himpunan pengusaha Muslim Indonesia. 7. Dan lain-lain. Lalu apa itu himpunan? Kumpulan? Kelompok? Apakah setiap kumpulan atau kelompok pasti merupakan himpunan? Oke, lebih jelasnya untuk bisa mendapatkan jawaban yang pasti, ya mari kita ikuti pembahasan materi inti. Materi himpunan. 1. Pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan atau kelompok objek-objek yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Objek itu bisa benda, bisa nama, bisa sifat ya. Contoh. 1. Kelompok binatang berkaki 4. Di sini ada batasan yang jelas bahwa kelompok itu dia harus binatang dan kakinya adalah 4. Misal ada ayam masuk kelompok di sini, dia akan ditolak karena dia berkaki 2. Manusia bergabung di sini juga ditolak. Selain dia berkaki 2, dia bukan masuk golongan binatang ya. Jadi harus binatang dan berkaki 4. Itu binatang berkaki 4 sebagai batasan yang jelas. 2. Kelompok kendaraan roda 2. Ada Vespa, mungkin ada motor balap, ada sepeda ontel, ada Mio, atau yang lain-lain ya. Yang jelas kendaraan itu harus roda 2. Kalau misalnya mobil bergabung di sini, ya tentu akan ditolak karena dia bukan kelompoknya gitu ya. Karena harus kendaraan dan rodanya 2. Nah, kendaraan roda 2 ini sebagai batasan yang jelas. 3. Kumpulan bilangan asli genap. 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Misal 1 bilangan asli, dia bukan bilangan genap, maka tidak masuk di sini.
0 walaupun genap, 0 bukan asli, tapi 0 itu bilangan cacah. Dia tidak termasuk bilangan asli, maka 0 juga tidak bisa masuk di dalamnya. Karena apa? Masing-masing dari kelompok-kelompok ini batasannya sudah jelas. Sehingga bisa dibedakan mana objek-objek yang menjadi anggota atau termasuk di dalamnya dan mana objek-objek yang bukan anggota atau tidak termasuk di dalamnya. Nah, ini maksud didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Baik, berikutnya. Tidak setiap kelompok atau kumpulan objek bisa disebut sebagai himpunan. Sekarang perhatikan kumpulan berikut ini. A. Kelompok lukisan indah. B. Kelompok wanita cantik di Indonesia. C. Kumpulan bilangan cacah kecil. Apakah kelompok atau kumpulan ini merupakan himpunan? Perhatikan pembahasannya. Lukisan indah, wanita cantik. Penilaian indah dan cantik sifatnya adalah relatif, bukan batasan yang bersifat mutlak. Hal ini karena lukisan indah menurut seseorang belum tentu indah menurut orang lain. Misal lukisan-lukisan abstrak itu bagi orang yang bukan pecinta seni nggak bisa merasakan keindahannya, tapi bagi pecinta seni bisa merasakan. Nah, demikian juga dengan wanita cantik. Ini juga penilaian satu orang dengan yang lain itu berbeda. Bilangan cacah kecil. Yang dikatakan kecil itu batasannya berapa? Tidak ada batasan secara pasti sehingga tidak dapat dipastikan anggota kelompoknya siapa saja atau bilangan yang mana saja. Nah, kumpulan atau kelompok yang demikian ini tidak dapat dikategorikan atau tidak termasuk himpunan. Karena apa? Batasannya tidak jelas atau tidak didefinisikan secara jelas. Kesimpulan, kelompok atau himpunan objek yang tidak didefinisikan dengan jelas adalah bukan himpunan. Oke, bisa membedakan ya suatu kelompok itu himpunan atau tidak. Kalau batasannya jelas sehingga kita bisa dengan mudah membedakan mana yang menjadi anggotanya dan mana yang bukan, nah itu himpunan. Kalau tidak, kalau relatif bukan himpunan. Baik, mari kita mengenal beberapa himpunan bilangan ya, yang nanti akan banyak kita singgung. 1. Himpunan bilangan bulat. Biasanya diberi nama huruf B, yaitu beranggotakan titik-titik negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini sudah kita singgung waktu kita belajar bilangan bulat. 2. Himpunan bilangan asli. Biasanya diberi nama huruf A, yaitu beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Juga sudah kita singgung pada waktu belajar bilangan bulat. Ya, ini merupakan bilangan bulat positif, bilangan asli itu ya. 3. Himpunan bilangan cacah. Biasa diberi nama C, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, bilangan cacah ini merupakan bilangan asli dan 0. Ya, jadi bilangan bulat positif dan bilangan netral 0, itu bilangan cacah. 4. Himpunan bilangan cacah ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Semua bilangan cacah yang tidak habis dibagi oleh 2. 5. Himpunan bilangan cacah genap, yaitu 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, ini merupakan bilangan-bilangan cacah yang habis dibagi 2. 6. Himpunan bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Bilangan prima adalah bilangan asli yang mempunyai tepat 2 buah faktor yang berbeda, yaitu 1 dan dirinya sendiri.
Jadi tepat memiliki dua buah faktor. Satu itu faktornya hanya 1 dan 1, kembar. Berarti hanya 1 bukan 2. Nah, maka 1 bukan bilangan prima. Jadi di sini syaratnya tepat punya dua buah faktor yang berbeda, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Contoh 2. 2 itu faktornya hanya 1 dan 2. 3 faktornya hanya 1 dan 3. 5 faktornya hanya 1 dan 5. 7 faktornya hanya 1 dan 7. 11 faktornya juga hanya 1 dan 11. Jadi hanya 1 dan dirinya sendiri. Tepat dua buah faktor yang berbeda. 7. Himpunan bilangan cacah kuadrat, yaitu 0 adalah hasil dari 0 kuadrat, 1 hasil dari 1 kuadrat, 4 hasil dari 2 kuadrat, 9 hasil dari 3 kuadrat, 16 hasil dari 4 kuadrat, dan seterusnya. 8. Himpunan bilangan cacah pangkat 3, yaitu 0 adalah 0 pangkat 3, 1 1 pangkat 3, 8 2 pangkat 3, 27 3 pangkat 3, 64 4 pangkat 3, dan seterusnya. 9. Himpunan bilangan komposit atau tersusun, yaitu 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Apa itu bilangan komposit? Adalah bilangan asli yang mempunyai lebih dari 2 faktor. Nama lainnya bilangan tersusun, ya. Mempunyai lebih dari 2 faktor. 4 itu punya faktor 1, 2, 4, 3 faktor. 6 itu punya faktor 1, 2, 3, 6, 4 faktor. 8 itu 1, 2, 4, 8, 4 faktor. 9 itu 1, 3, 9, 3 faktor. 10 itu 1, 2, 5, 10, 4 faktor. Jadi semuanya memiliki faktor lebih dari 2 buah. Itu namanya bilangan komposit atau bilangan tersusun. Nah, ini beberapa himpunan yang perlu kita kenal, ya. Selanjutkan 2. Nama himpunan dan anggota himpunan. Suatu himpunan diberi nama dengan huruf kapital atau huruf besar A, B, atau C, atau D, dan seterusnya sampai dengan Z. Huruf yang mana saja boleh kita pakai dengan catatan huruf besar. Objek-objek yang termasuk dalam suatu himpunan disebut anggota atau elemen himpunan dan diberi notasi atau simbol. Nah, ini seperti huruf E tetapi bukan huruf E, ya. Ini adalah simbol elemen, ini adalah huruf Latin, ya. Sedangkan objek-objek yang tidak termasuk dalam himpunan, maka dia bukan anggota himpunan dan diberi notasi atau simbol tanda elemen dicoret, ya, artinya bukan elemen. Jadi dibaca bukan elemen atau bukan anggota. Perhatikan contoh berikut ini. Misal A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 7, maka ditulis A adalah himpunan beranggotakan 2, 3, dan 5. Anggota himpunan A adalah 2, 3, 5. Sehingga 2 adalah elemen dari himpunan A, 3 adalah elemen dari himpunan A, dan 5 adalah elemen dari himpunan A. Apakah 1 dan 4 merupakan anggota himpunan A? 1 prima atau bukan? Dan 4 prima atau bukan? Dan dia pada selang kurang dari 7 atau tidak? Ini karena sudah ada batasannya dengan jelas. Bilangan prima kurang dari 7. Bilangan 1 dan 4 tidak termasuk dalam himpunan bilangan prima kurang dari 7. Dan keduanya bukan bilangan prima. Maka 1 dan 4 bukan anggota himpunan A. Ditulis 1 bukan elemen A dan 4 bukan elemen A. Bisa membedakan, ya, antara elemen dan bukan elemen atau anggota dan bukan anggota. Kalau masuk dalam batasan yang ditetapkan dia anggota, kalau tidak masuk dalam batasan yang ditetapkan dia bukan anggota. Kita lanjutkan 3. Bilangan kardinal himpunan. Apa itu bilangan kardinal? Misal A suatu himpunan. Banyak objek
yang menjadi anggota himpunan A disebut bilangan kardinal dari himpunan A dan dinotasikan dengan N dalam kurung A. Dibaca nilai dari bilangan kardinal A atau banyak anggota dari himpunan A. Misal A sama dengan himpunan beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5, maka banyak anggota himpunan A atau bilangan kardinal himpunan A adalah ditulis N dalam kurung A sama dengan 6. Karena banyak anggota ada 6, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu kalau kita hitung ada 6 buah objek. Ya. Ada 6 buah objek anggota A, maka NA atau nilai bilangan kardinal A sama dengan 6. 4. Menyatakan suatu himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Ya, ada 3 cara, yaitu A. Dengan kata-kata atau menyebutkan sifatnya. Contoh, P adalah himpunan bilangan prima antara 5 dan 20. Ya. Ini himpunan bilangan prima. Bilangan prima itu adalah sifatnya. Kemudian sifat yang kedua antara 5 dan 20 itu juga sifat. Jadi di sini sifatnya bisa lebih dari satu sifat ya. Sebagai batasan. Sehingga dia masuk kategori himpunan. Kemudian Q sama dengan dalam kurung kurawal huruf pada kata matematika. Ini dibaca Q adalah himpunan huruf pada kata matematika. Nah, bila menggunakan kurung kurawal, ya, maka kata adalah itu menjadi sama dengan dan kata himpunan dihilangkan karena sudah berganti dengan tanda kurung kurawal. Tanda kurung kurawal itu dibaca himpunan. Nah, ini contoh cara menyajikan suatu himpunan dengan kata-kata atau menyebutkan sifatnya. Berikutnya B, dengan mendaftar anggota-anggotanya, yaitu dengan menuliskan anggota-anggotanya di dalam kurung kurawal dan antar anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Jika ada anggota yang sama, cukup ditulis salah satu. Ya, kalau ada yang sama, cukup ditulis salah satu. Contoh. Dari contoh nomor A tadi, jika di daftar anggota-anggotanya, maka ditulis P sama dengan anggota-anggotanya ditulis di antara 2 tanda kurung kurawal. Kemudian adalah diganti dengan sama dengan anggota-anggotanya dipisahkan oleh tanda koma dan kita tulis 7, 11, 13, 17, 19. Ini adalah bilangan-bilangan prima antara 5 dan 20. Nah, kalau didaftar seperti ini. Kemudian himpunan huruf pada kata matematika. Dalam kata matematika itu ada huruf yang sama. M itu ada 2, A-nya ada 3, T ada 2. Nah, cukup ditulis salah satu. Nah, dalam penulisan di dalam himpunan dengan cara mendaftar tidak boleh kita menulis anggota yang sama lebih dari 1 kali. Itu ya aturannya. Enggak M-A-T-E-I-K itu adalah himpunan huruf pada kata matematika. Oke, demikian cara menyajikan himpunan mendaftar anggota-anggotanya. C. Dengan notasi pembentuk himpunan. Anggota-anggotanya dinyatakan dengan suatu peubah atau variabel. Contoh. Dari contoh nomor A, jika dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan ditulis P adalah himpunan beranggotakan X sedemikian hingga 5 kurang dari X dan X kurang dari 20 untuk X elemen bilangan prima.
Sekali lagi dibaca P sama dengan himpunan, pura-pura dibaca himpunan, beranggotakan X yang mana X ini mewakili bilangan 7, 11, 13, 17, dan 19. Nah, sedemikian hingga bilangan-bilangan itu atau nilai X itu antara 5 dan 20. Terus 5 kurang dari X dan X kurang dari 20. Untuk X-nya adalah anggota bilangan prima. Atau bisa ditulis juga P sama dengan himpunan beranggotakan X sedemikian hingga 7 kurang sama dengan X, ya, dan X kurang sama dengan 19. Menggunakan tanda sama dengan itu karena batasan tepinya 7 dan 19 itu termasuk menjadi anggota dari himpunan. Kalau 5 dan 20 karena tidak menjadi anggota maka tidak menggunakan sama dengan. X-nya elemen bilangan prima. Ya, silakan ini mau yang depan atau yang belakang semuanya benar ya, boleh. Berikutnya yang Q. Ditulis Q sama dengan himpunan beranggotakan Z, yang mana Z itu mewakili huruf M, A, T, E, I, K. Sedemikian hingga Z adalah elemen huruf pada kata matematika. Jadi M, E, T, I, K itu hanya diwakili oleh huruf Z dengan keterangan Z adalah anggota huruf pada kata matematika. Ini cara menyajikan himpunan dalam bentuk notasi. Tiga-tiganya ini harus kita bisa ya, karena nanti ada soal yang disuruh mengubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Baik, kita lanjut. 5. Himpunan sama dan ekuivalen. A. Himpunan sama. Himpunan A dan B merupakan dua himpunan yang sama. Ditulis A sama dengan B. Jika setiap anggota A merupakan anggota B dan sebaliknya setiap anggota B merupakan anggota A. Contoh, A adalah himpunan beranggotakan X demikian hingga 2 kurang dari X kurang dari 9, X bilangan prima. Dan B adalah himpunan bilangan ganjil antara 1 dan 9. Nah, untuk cek sama atau tidak, kita daftar A dan B ini ya, kita sajikan dalam bentuk mendaftar anggota-anggotanya di dalam kurung kurawal. Bilangan prima antara 2 dan 9. Siapa itu? Oke, kita tulis ya, himpunan A dan himpunan B dengan cara mendaftar. Bilangan prima antara 2 dan 9 itu 3, 5, 7. Bilangan ganjil antara 1 dan 9 juga 3, 5, dan 7. Nah, sehingga semua anggota A menjadi anggota B dan semua anggota B menjadi anggota A. Nah, soal misalnya urutannya tidak sama nggak masalah karena penulisan himpunan itu tidak ada ketentuan harus urut ya. Dengan demikian, karena semua anggota A menjadi anggota B dan semua anggota B menjadi anggota A, maka yang demikian ini dikatakan bahwa himpunan A dan himpunan B itu merupakan dua himpunan yang sama. Ya, ditulis A sama dengan B. B, himpunan ekuivalen. Apa itu? Himpunan A dan B merupakan dua himpunan yang ekuivalen jika banyak anggota A sama dengan banyak anggota B, atau nilai bilangan kardinal A sama dengan nilai bilangan kardinal B. Jadi di sini tekanannya kepada sama banyak anggotanya, bukan sama isi anggotanya. Contoh, A adalah himpunan beranggotakan X demikian hingga 10 kurang dari X, X kurang dari 20, X bilangan komposit. Dan B adalah himpunan huruf vokal dalam abjad. Oke, kita daftar. Bilangan komposit adalah bilangan yang memiliki lebih dari 2 faktor. Antara 10 dan 20 itu 12. Ya. Kemudian 14, 15, 16, 18. Ada berapa anggota dari A itu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 anggota. Sekarang B.
Huruf vokal dalam abjad A, E, I, O, U. Berapa anggota? 1, 2, 3, 4, 5. 5 anggota juga. Nah, ini berarti banyak anggota A dan banyak anggota B adalah sama, yaitu sama-sama 5. NA sama dengan NB sama dengan 5, sehingga A ekuivalen B. Tapi tidak dikatakan sama ya, hanya ekuivalen. Kalau sama itu benar-benar sama isinya. Dan dua himpunan yang sama itu pasti ekuivalen. Lihat contoh A. Banyaknya anggota A dan banyaknya anggota B dari dua himpunan yang sama itu adalah masing-masing 3. Ya. Jadi kalau dua himpunan sama, pasti banyak anggotanya juga sama. Wong isinya saja sama, pasti banyak anggotanya juga sama. Maka dua himpunan yang sama itu pasti ekuivalen. Ya. Tetapi dua himpunan yang ekuivalen belum tentu sama. Contohnya yang B ini, A dan B ekuivalen, tapi bukan berarti A dan B dua himpunan yang sama, karena anggota-anggotanya berbeda. Ada berbeda satu saja itu tidak dapat dikatakan sama, apalagi berbeda semua, gitu ya. Paham ya? Bisa membedakan antara dua himpunan sama dan dua himpunan yang ekuivalen. Oke, demikian untuk sajian kita pada episode yang pertama, dan sampai berjumpa lagi kelanjutan dari pembahasan materi ini di episode berikutnya, tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.